Selamat malam teman-teman. Mari kita lanjutkan lagi pelajaran minggu lalu, Keluaran 22. Sebelum itu mari kita berdoa dulu ya. Bapa kami yang di sorga, kami datang kepadamu pada malam hari ini Tuhan. Kami mau belajar titah-titah-Mu, karena Tuhan titah-titah-Mu itu benar, manis seperti madu Tuhan untuk hidup kami. Biarlah ini bukan saja sebagai satu pengetahuan, tetapi satu pengertian di dalam hati kami, supaya kami mengerti akan firman-Mu, dan kami boleh diubahkan, dan kami boleh taat melakukannya. Terima kasih Tuhan, buka hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, mari kita baca. Teman-teman ya, Keluaran 22 ayat 1 sampai yang ke-31. Mari kita baca dulu ayat 1 sampai yang ke-4. Apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu, 4 ekor domba ganti domba itu. Jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar, ia dipukul orang sehingga mati, maka si pemukul tidak berhutang darah. Tetapi jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, maka ia berhutang darah. Pencuri itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Jika ia orang yang tidak punya, ia harus dijual ganti apa yang dicurinya itu. Jika yang dicurinya itu masih terdapat padanya dalam keadaan hidup, baik lembu, keledai atau domba, maka ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Sebelum saya jelaskan ayat-ayat ini, saya mau jelaskan dulu bahwa pasal yang ke-21 itu bersambung dengan 22 dan bersambung juga dengan minggu depan, yaitu pasal 23. Oke. Pasal-pasal ini adalah peraturan-peraturan titah-titah yang diberikan Musa kepada bangsa Israel. Dan Musa mendapatkannya itu dari Tuhan. Nah, pada zaman dahulu tidak ada yang namanya bab maupun ayat. Ya, dengan kata lain tidak ada chapters, tidak ada verses. Oke, semua itu berupa pada zaman dahulu itu berupa satu tulisan, bukan di dalam buku, tetapi di dalam kertas papirus. Sebelum masuk ke dalam kertas papirus, itu tertulis di dalam satu kulit binatang, saudaraku. Ya, jadi pada tahun 1227, tulisan-tulisan di dalam Alkitab ini dibagi dengan bab dan ayat-ayat, oke, yang dikerjakan oleh seseorang yang bernama Stephen Langton dan diselesaikan pada tahun 1227. Nah, sejak saat itu Alkitab ada yang namanya bab, ada yang namanya pasal. Jadi kalau saudara baca Keluaran 22 pasal 1, sebelumnya itu adalah kelanjutan daripada Keluaran 21. Dan nanti Keluaran 22 ayat 31 nyambung terus ke 23. Ya, ingat, ini adalah titah-titah Tuhan. Ya, kalau saudara baca, saudara jangan pusing. Karena kita bukannya mau belajar pengetahuan, tetapi kita mau satu pengertian. Pengertian yang keluar dari dalam hati. Biar firman ini tertulis di dalam hati kita. Kita tidak akan belajar detailnya, tetapi kita akan mengambil prinsip-prinsipnya. Karena prinsip-prinsip ini ada juga di dalam perjanjian baru dan juga berhubungan dengan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Oke, mari kita baca ayat yang pertama sampai ke-4. Kita sudah baca, sekarang saya jelaskan sedikit ya. Ini tentang pencurian binatang. Oke, dikatakan kalau seorang pencuri guilty ya, ketahuan mencuri, dia harus mengembalikan 5 lembu. Kalau dia curi 1 lembu, dia harus gantikan 5. Kalau dia curi 1 domba, dia harus ganti 4 domba. Kenapa lembu di sini lebih mahal daripada domba? Karena pada zaman itu lembu itu dipakai untuk bekerja.
dipakai untuk membajak sawah, dipakai untuk mengangkat barang-barang yang berat, sama seperti pada zaman sekarang. Maka daripada itu, yang mencuri 1 lembu harus ganti 5. Oke? Memang parah ya, itu sudah cukup buruk kalau mencuri binatang. Tapi membunuh binatang yang dicuri itu lebih parah lagi. Karena binatang itu bukan miliknya kamu. Bahkan dikatakan pencuri pada waktu mencurinya siang atau mencurinya malam, hukumnya juga berubah. Berbeda. Oke. Hukum restitusi itu pembayaran ya. Hukum restitusi tentang pencurian binatang ini mengingatkan kita kepada siapa? Kepada Daud. Oke? Ingat, Daud itu waktu dia mencuri, dia pencuri ya, tapi dia bukan mencuri binatang. Apa yang dia curi? Dia mencuri istri orang lain. Dia mencuri Batsheba sebagai istri orang lain. Oke? Lalu bukan hanya dia mencuri, tapi dia berbuat zina. Kalau kamu baca 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 7, ternyata perzinahan itu juga termasuk pencurian. Oke? Kita melihat apa yang dilakukan oleh Daud. Daud itu juga mengembalikan kelakuannya, membayar kelakuannya ya. Makanya kalau orang melakukan sesuatu ada balasan. Itu sudah hukum yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, yang kita beri nama hukum alam. Kalau kamu mencuri, suatu hari kamu akan membalas. Kalau orang agama lain mengatakan karma, oke? Kalau orang Kristen tabur tuai. Kamu menabur pencurian, menuai juga malapetakannya. Seperti Daud. Daud setelah dia mencuri istri orang lain, akibatnya apa? Kita tahu bayi yang dikandung oleh Batsheba setelah lahir mati. Bukan hanya itu, anaknya 2 yaitu Amnon dan Absalom itu mati dibunuh, dibantai. Yang keempat, pertama bayinya mati, Amnon mati, Absalom mati. Yang keempat, anaknya yang bernama Tamar. Kalau kamu baca di 2 Samuel 12 ayat 15 sampai 2 Samuel 13 ayat 33, Tamar itu sempat diperkosa. Begitu, saudaraku, yang dilakukan oleh Daud, apa yang dia tuai, itu merupakan akibat dari yang dia lakukan. Oke, sekarang kita baca ayat ke-5 sampai yang ke-6. Apabila seseorang menggembalakan ternaknya di ladangnya atau di kebun anggurnya, dan ternak itu dibiarkannya berjalan lepas sehingga makan habis ladang orang lain, maka ia harus memberikan hasil yang terbaik dari ladangnya sendiri atau hasil yang terbaik dari kebun anggurnya sebagai ganti kerugian. Apabila ada api dinyalakan dan api itu menjilat semak duri, tetapi tumpukan gandum atau gandum yang belum dituai atau seluruh ladang itu ikut juga dimakan api, maka orang yang menyebabkan kebakaran itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Ini sama juga, ini juga mengganti rugi, hukum mengganti rugi. Tapi ini ayat 5 dan ayat 6 ini berbicara soal tanaman dan juga bicara soal ternak. Oke, sebelum saya lanjutkan ayat ke-5 dan ke-6 penjelasan ini, saya tiba-tiba teringat satu contoh lagi, hukum tabur tuai. Oke, bukan hukum menabur yang hal yang baik ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu the law of restitution. Hukum pengembalian. Oke? Hukum pengembalian. Saya teringat tiba-tiba tadi saya memberikan contoh kepada kalian siapa? Daud. Di dalam perjanjian baru contoh satunya lagi adalah Sakeus. Ingat Sakeus yang pendek itu? Ya. Suatu hari Yesus berjalan lewat di kampungnya. Dia naik ke atas pohon karena banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Karena dia pendek, dia nggak bisa ikut
nggak bisa terobos ya. Dia pengen tahu dan pengen lihat siapa Yesus itu. Dia naik ke pohon, dia lihat Yesus dari atas pohon. Dan pasti Yesus berjalan di pohon itu, Yesus melihat ke atas. Dia bilang apa? Sakeus, malam ini aku akan turunlah. Malam ini aku akan bermalam di rumahmu. Saudaraku, apa yang terjadi? Sakeus, siapa Sakeus? Tukang pajak, tuh nggak? Zaman dulu itu tukang pajak itu ngambil pajak itu melebihi dari seharusnya. Zaman dulu, ya ada beberapa tukang pajak pada zaman dulu itu. Tetapi Sakeus salah satunya, ya. Nah, dia bilang apa sama Yesus? Tuhan, aku akan mengembalikan, ya, apa yang sudah dia ambil dikembalikan kepada orang-orang yang dia ambilnya. Nah, di sini juga itu memang ada hukum pengembalian, dan Sakeus dia melakukan hukum itu karena pada zaman itu waktu Yesus itu hidup di dunia hukum Taurat Musa itu berlaku. Jadi kalau Sakeus dia sudah mengambil, dia harus mengembalikan. Oke? Nah, sekarang ayat 5 dan ke-6. Nah, kita melihat di sini bicara soal ternak, bicara soal kebun anggur. Jadi begini ceritanya. Kalau pada zaman dahulu itu ada boundary ya namanya. Kalau ada property itu bukan, kalau boundary-nya itu batasnya itu bukan berupa pagar pada zaman dulu itu. Tetapi hanya tiang pasak ya. Satu tiang di ujung, tiang satu lagi di ujung, di ujung. Itu adalah boundary dari properti kamu pada zaman dulu ya, belum ada pagar. Nah, kalau tetangga kamu punya ternak itu nerobos ke properti tetangga kamu dan merusak tanaman anggur maupun properti tetangga kamu, kamunya yang harus mengganti rugi tanah yang sudah diterobos oleh binatang kamu. Oke? Ingat, binatang kan dia nggak punya mata. Minggu lalu kita belajar apa? Kalau binatang itu masuk ke sumur, ya, sumur yang kamu gali, binatangnya orang lain, kamu juga harus ganti rugi. Ini juga binatang masuk ke dalam halaman itu juga harus ganti rugi. Bukan hanya itu saja, dikatakan di ayat 6 soal api. Oke, ada kebakaran. Kalau kebakaran itu disebabkan oleh kamu dan merugikan tetangga kamu, kamu pun harus mengganti rugi. Di sini kamu mengganti rugi. Oke? Jadi hukum ganti rugi itu dijelaskan sekali di sini sampai ayat yang ke-15. Ayat 7 sampai 15. Apabila seseorang menitipkan kepada temannya uang atau barang dicuri dari rumah itu, jika pencuri itu terdapat, ia harus membayar ganti rugi 2 kali lipat. Nanti saya jelaskan 7 sampai 15. Oke? Tapi sekarang saya akan menjelaskan garis besarnya aja. Garis besarnya. Kalau ayat 1 sampai 6 itu mengatakan soal menggantikan kerugian yang diketahui orang tersebut. Misalnya binatang saya merugikan kamu dan kamu tahu. Tapi ayat 7 sampai 15, kalau kerugian itu saya membuat kamu rugi, kamu nggak tahu. Saya lagi jaga rumah kamu. Kamu lagi pergi liburan. Kemudian rumah kamu kemasukan maling. Kalau malingnya ketangkap, ya syukur-syukur. Kalau malingnya tidak tertangkap, pasti yang mau punya rumah menuduh kamu. Nah, di sini dibutuhkan apa? Kejujuran dan integritas. Oke? Ada proses-proses di mana juga kamu kalau mengatakan bukan aku yang ambil, aku menjaga rumah kamu, pencuri yang ambil, kamu harus membuktikan banyak hal bahwa bukan kamu yang mengambilnya. Oke, disinilah kejujuran dan integritas itu diperlukan. Nah, dari ayat 7 sampai ke ayat 15, ke 16, sampai ayat 16 ini ya, dikatakan bahwa kalau kamu mencuri, kalau kamu merusak,
kamu harus ganti rugi. Coba garis bawahi. Saya tidak biasa membaca bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia. Saya biasa membicara Alkitab bahasa Inggris. Di dalam bahasa Inggris ada kata-kata restore atau restitution atau payback, membayar balik. Restore itu mengembalikan. Restitution itu restitusi, membayar kembali. Waktu saya garisi, ya, ada banyak payback, restitution, payback, restitution. Saya hitung-hitung, oke? Kata-kata restitusi, kata-kata membayar balik. Itu di dalam ayat 1 sampai 15 saja, bahkan bertambah sampai ayat yang ke-17, kata tersebut ada 14 kali. Di dalam 17 ayat ada 14 kata restitusi dan bayar kembali. Ingat, saya sudah sering mengatakan, kalau di dalam satu chapter ada kata yang diulang, apalagi kata yang diulang-ulang itu sering sekali, berarti itu adalah sesuatu yang sangat penting yang harus diperhatikan. Oke? Di sini kita bicara soal prinsip. Kita belajar soal prinsip. Kenapa? Seperti tadi saya katakan, bukan kita belajar pengetahuan, tapi kita belajar satu pengertian supaya kita sendiri bisa diubahkan. Oke? Mari kita lanjutkan. Kata restore, yaitu pengembalian atau restitusi, itu ada 14 kali di Alkitab saya, terjemahan NIV. Ada 14 kali. Dan kata restitusi ini diambil dari kata Yahudi, yaitu katanya shalom, bukan shalom, shalom. S-H-A-L-A-M. Kata shalom ini berarti to make whole, to make complete. Artinya kata shalom ini untuk mengembalikan menjadi penuh, untuk mengembalikan menjadi lengkap artinya. Dan ternyata kata shalom ini sangat berhubungan dengan kata shalom. Ya, kita sering bilang shalom saudaraku, greeting ya. Orang Yahudi kalau bertemu dengan temannya, dengan keluarganya selalu bilang shalom, yang artinya damai dan juga artinya kesehatan. Peace atau health, ya, itu artinya. Jadi, apa hubungannya shalom dengan shalom? Oke? Restitusi, mengembalikan dengan baik, mengembalikan sampai lengkap, dan apa hubungannya dengan damai? Apa hubungannya dengan kesehatan? Ternyata, oke, kalau saudara merugikan orang lain, bukan hanya saudara harus mengaku bahwa saudara bersalah kepada dia, oke? Kemudian saudara mengaku dan membuat perdamaian, tetapi juga diperlukan effort, diperlukan usaha bagi orang yang menyakiti itu untuk mengkompensasi orang yang disakiti itu, sehingga hubungan mereka bisa kembali menjadi lengkap. Tidak ada cacatnya. Hubungan mereka bisa kembali menjadi indah, menjadi damai kembali di dalam satu kehidupan masyarakat. Saya ulangi sekali lagi. Jadi bukan hanya dibutuhkan satu pengakuan, bukan hanya dibutuhkan satu permintaan maaf, tetapi satu usaha untuk mengkompensasi kerugian orang tersebut. Saya jadi teringat sama siapa, saudaraku? Yesus sama Petrus. Oke? Petrus berapa kali dia menyangkal Tuhan Yesus? 3 kali. Bukan hanya dia menyangkal,
dia meninggalkan Yesus di kayu salib. Bukan hanya Petrus, semua murid-muridnya lari. Hanya tinggal Yohanes sendiri yang duduk di bawah kaki salib itu bersama Ibu Maria. Tapi 11 kita tahu Yudas sudah pergi ya. Jadi 10 daripada murid Tuhan Yesus lari semua meninggalkan Yesus di kayu salib yang sedang menderita. Petrus 3 kali dia menyangkal Tuhan Yesus. Tapi kita tahu bahwa Yesus sejak awal sudah memilih dia. Ketika Yesus berjalan bersama murid-muridnya, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kau siapakah aku? Ada yang berkata engkau Elia. Ada yang berkata engkau Nabi, engkau Musa, engkau Elia. Tapi Petrus bilang apa? Engkau Yesus, anak Allah yang hidup. Kemudian Yesus berkata apa? Petrus, di atas batu karang yang teguh, karena pengakuan kamu ini, gerejaku akan berdiri. Engkau adalah batu karang itu. Gerejaku akan berdiri di atasnya. Jadi bukan gereja itu berdiri di atas Petrus. Tidak. Di atas pengakuan Petrus, yaitu Yesus anak Allah yang hidup. Nah, setelah itu Petrus menyangkal 3 kali. Setelah Yesus bangkit, oke? Bagaimana Yesus itu membantu Petrus untuk mengembalikan perasaan bersalahnya dia. 3 kali Yesus mengatakan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Kedua kali Tuhan bertanya yang sama. Ketiga kali Tuhan bertanya yang sama. Mengapa Tuhan bertanya 3 kali? Karena Tuhan mau melakukan satu restitusi. Tuhan mau melakukan satu pengembalian perasaan Petrus yang bersalah. Oke? Perasaan Petrus yang berdosa. Tuhan mengembalikan, Tuhan restore Paulus. Bukan hanya Tuhan loh yang restore Paulus. Padahal harusnya Paulus, yang dirugikan siapa? Yang dirugikan Tuhan, betul nggak? Harusnya, bukan, I'm so sorry, bukan Paulus, Petrus, ya, Petrus. Yang dirugikan siapa? Yesus. Yang merugikan siapa? Harusnya Petrus yang datang sama Tuhan Yesus, minta maaf. Petrus yang ngomong, Tuhan, aku minta maaf, aku minta ampun. Bukan itu saja, dia harus melakukan sesuatu untuk mengkompensasi perbuatannya. Mengikut Yesus selamanya. Betul nggak? Tapi Yesus tahu. Petrus rasa bersalahnya sangat dalam. Yesus tahu hati Petrus. Yesus adalah seorang yang penuh kasih dan pengampunan. Dia sudah mengampuni Petrus jauh sebelum Petrus menyadarinya. Maka itu Yesus yang datang kepada Petrus untuk merestore hatinya Petrus. Bukan itu saja. Yesus pun memberikan dia apa? Kuasa. Ya, ingat waktu Yesus itu berjalan menuju ke Emmaus dengan kedua orang muridnya. Pada saat itu, kalau saudara baca kitab Lukas, pasal yang terakhir ditulis begini. Yesus membuka pikiran murid-muridnya sehingga mereka mengerti kitab suci. Tadinya mereka belum mengerti. Yesus ini ngomong apa sih? Dia kok bicara soal mati? Dia bicara soal bangkit. Dia gak mengerti. Tapi setelah Yesus bangkit, Yesus membuka pikiran murid-muridnya. Bukan hanya itu saja. Yesus sebelum dia naik ke surga, dia memberikan kuasa kepada murid-muridnya. 10 hari kemudian dia memberikan Roh Kudus yang turun. Diberikan kepada murid-muridnya dan kepada barang siapa yang percaya kepadanya. Saudara lihat, kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, ada satu restoration di dalam hati kita.
Ya, tidak ada lagi condemnation, tidak ada lagi tuduhan-tuduhan. Karena hukum dosa sudah digantikan oleh the law of life, hukum kehidupan yang diberikan melalui Yesus Kristus. Sebagai gantinya, Petrus, dia mengikut Yesus sampai dia mati. Oke? Di sini, saudaraku, ada namanya hukum restitusi. Kalau kita di sini sudah melakukan kesalahan sama teman kita, teman persekutuan, teman gereja, mari kita datang kepada dia. Bukan hanya kita minta maaf, tapi kita membuat satu usaha, memberikan dia satu kompensasi. Kalau kerugian itu merupakan kerugian barang, marilah kita gantikan dengan barang. Tapi kalau kerugian itu merupakan kerugian hal-hal yang secara emosional, mungkin saudara belikan dia setangkai bunga, atau berikan bingkisan kado. Jadi bukan hanya di mulut, tetapi juga perbuatan. Sebab iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Saudara berbicara, saudara harus melakukannya. Amin. Nah, pasal 22 ayat 16 sampai ke pasal yang 23 sampai ayat 19, ini ada ditulis bermacam-macam hukum. Nah, hukum-hukum ini dari ayat 16 dan seterusnya tidak perlu penjelasan yang sangat detail, tetapi kita bisa mengambil prinsip-prinsipnya aja, ya, kebenaran-kebenaran yang ada. Supaya ingat, tadi kan saya katakan, bukan satu pengetahuan, tapi satu pengertian yang Tuhan taruh di hati kita, ya. Ayat 16, apabila seseorang membujuk seorang anak perawan yang belum bertunangan dan tidur dengan dia, maka haruslah ia mengambilnya menjadi istrinya dengan membayar mas kawin. Jika ayah perempuan itu sungguh-sungguh menolak memberikannya kepadanya, maka ia harus juga membayar perak itu sepenuhnya sebanyak mas kawin anak perawan itu. Oke. Pada zaman dulu, anak perawan yang belum menikah, itu kepunyaan ayahnya. Well, sampai zaman sekarang juga begitu, ya. Anak perempuan yang belum menikah itu kepunyaan ayahnya. Saya jadi teringat, tiba-tiba saya jadi teringat ini kepada anak saya yang perempuan. Sebelum suaminya yang dulu pacarnya, ya, sekarang suaminya, sebelum pria ini mempacari anak kami, pria ini datang sama suami saya, minta izin. Mr. Lim, saya suka sama anak kamu. Bolehkah saya itu berpacaran dengan dia? Saya minta izin. Tentu saja anak yang begini baik, cinta Tuhan, suami saya bilang boleh. Oke? Tapi berapa banyak anak-anak zaman sekarang, ya, pacaran asal pacaran saja. Terutama yang laki-laki, ya. Saya beritahu yang laki-laki, anak laki-laki. Kalau engkau memacari pacarmu yang perempuan itu, mintalah izin kepada ayah daripada anak perempuan tersebut. Karena dia masih milik ayahnya. Dia bukan milikmu. Jadi perlu sekali diajar untuk meminta izin. Bagi ibu-ibu yang punya anak laki-laki, boleh beritahu anak laki-laki. Minta izin. Ya, itu yang benar. Karena ini sudah diajarkan sejak zaman dahulu. Anak perempuan yang belum menikah itu milik bapaknya. Oke? Jadi, kalau anak perempuan tersebut kehilangan keperawanannya, itu menjadikan satu kerugian bagi bapaknya. Oke? Kerugian besar. Bahkan dikatakan jika ayah perempuan itu sungguh-sungguh menolak memberikannya kepadanya karena ayahnya marah sama cowok itu, tidak mau anaknya kawin, ia harus juga membayar perak itu sepenuhnya, sebanyak mas kawin anak perawan. Kalau papanya menolak, si cowok tetap harus bayar mas kawin. Ya, peraturannya dulu begitu.
Sekarang ayat 18 sampai yang sebentar ya. Ayat 18 sampai 20. Sekarang ayat 18 dulu. Seorang ahli sihir perempuan janganlah engkau biarkan hidup. Ahli sihir. Oke. Ingat, orang Yahudi diperintahkan oleh Tuhan untuk menjauhi segala sesuatu yang berhubungan dengan sihir, dengan tenung, dengan ramalan-ramalan. Ya, kalau saudara baca di Imamat 20 ayat 6 maupun kitab Ulangan 18 ayatnya yang sebentar ya, Ulangan 18 ayat 10, ayat 11 atau baca saja 10 sampai 14. Ada juga di 1 Samuel 28, Yesaya 47. Ya, dikatakan jauhkanlah daripada sihir, tenung, ramalan, ya, hal-hal yang seperti itu. Kenapa? Karena itu sangat keji bagi Tuhan. Kenapa sangat keji? Nanti saya jelaskan, ya. Kita bicara soal kekejian dulu. Kekejian itu ayat 18, ahli sihir. Ayat 19, siapapun yang tidur dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati. Bayangin saudaraku, zaman dahulu sudah ada seksual dengan binatang. Ya. Ayat 20, siapa yang mempersembahkan korban kepada Allah, maksudnya Allah di sini ya, kepada Allah lain, yaitu Baal atau ilah-ilah lain, kecuali kepada Tuhan sendiri, haruslah ia ditumpas. Oke, haruslah ia ditumpas. Dengan kata lain, dosa ayat 18, 19, 20, ahli sihir tidur dengan binatang dan mempersembahkan korban kepada Baal, itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Oke. Sekarang, kalau bicara tidur dengan seekor binatang, itu adalah satu praktek daripada penyembahan Baal. Salah satu penyembahan Baal pada zaman dahulu adalah tidur dengan binatang. Oke. Saudaraku, pada saat itu bangsa Israel ada di padang gurun. Mereka perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Saudara tahu, di dalam tanah Kanaan itu, orang-orang di dalam Kanaan itu ketika mereka menyembah persembahan kepada Baal-Baal mereka, salah satu prakteknya adalah tidur dengan seekor binatang. Tuhan tahu apa yang di depan. Tuhan berikan hukum ini buat bangsa Israel karena itu merupakan kekejian. Ya, pada zaman dulu bukan saja tidur dengan binatang, itu loh, menyembahkan bayi, ya. Jadi bayi, anak-anak dibunuh, dipersembahkan kepada Baal-Baal. Itu juga merupakan kekejian bagi Tuhan. Zaman dulu sudah ada, saudaraku. Ya. Ayat 20 dikatakan mempersembahkan korban kepada Allah, ya, yaitu kepada Baal-Baal itu. Itu merupakan satu kekejian bagi Tuhan. Karena begini ya, ingat. Dikatakan di dalam hukum Allah yang pertama, janganlah engkau menyembah ilah lain di hadapanku, jangan membuat patung. Oke, itu hukum yang pertama dan hukum yang kedua. Jadi kalau persembahan kepada berhala, ya, itu benar-benar merupakan kekejian. Mari kita lanjutkan ayat yang ke-21 sampai 27. Ini bicara soal menindas orang asing. Oke, janganlah kau tindas seorang asing. Kemudian ayat 22 bicara soal janda, yatim piatu, janganlah kamu tindas, ya. 24 dikatakan, murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istri-istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Lihat nih, Tuhan itu ya. Di sini itu lagi, kalau kamu melakukan sesuatu, ya, kamu menindas janda, aku bunuh kamu supaya istri kamu menjadi janda. Di sini apakah Tuhan kejam pada saat itu? Saudaraku ingat,
Hukum ini diberikan karena Tuhan itu sangat mengasihi bangsa Israel. Tuhan mau bangsa Israel hidup dengan benar. Coba saudara bayangkan. Sekarang, ketika saudara seorang ayah atau seorang ibu, orang tua, punya anak. Apakah saudara di rumah memberikan peraturan-peraturan? Nak, jangan ini. Kamu harus mandi jam 8. Setelah itu kamu pergi ke sekolah. Jangan lupa bawa ini. Jangan main di luar. Jangan menyeberangi jalan di luar trotoar, tempat penyeberangan jalan. Kamu kan selalu akan beritahu kepada anakmu. Karena mereka belum dewasa. Sama juga dengan bangsa Israel yang pada saat itu baru keluar dari tanah Mesir, mereka belum dewasa. Mereka perlu peraturan-peraturan ini untuk apa? Untuk mendewasakan mereka. Coba sekarang anakmu sudah dewasa. Masa engkau bilang, jangan lupa ya mandi jam 8. Kalau menyeberang di tempat yang benar ya. Kan lucu. Kalau anak Anda sudah besar, otomatis dia sudah dewasa, dia tahu peraturan-peraturan yang ada. Kalau di sini peraturan diberikan karena bangsa Israel itu belum dewasa. Oke? Dikatakan kamu jangan menindas orang asing, janda ataupun yatim piatu. Saudaraku, Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru berbicara soal memelihara janda, anak yatim, dan orang miskin. Betapa pentingnya itu di hadapan Tuhan. Ya, bahkan kalau saudara baca di dalam Yakobus chapternya yang kalau nggak salah, sebentar ya saya buka ya. Yakobus pertama, Yakobus 1, ya. Di dalam Yakobus 1 itu ditulis bahwa Yakobus 1 ayat 27 dikatakan, kalau bahasa Inggrisnya ya, religion that God our Father accepts as pure and faultless is this, to look after orphan and widows in their distress and to keep oneself from being polluted by the world. Dengan kata lain, penyembahan ya, worship kepada Tuhan yang bisa diterima oleh Tuhan itu yaitu menjaga para yatim dan para janda. Oke, ini penting sekali. Kamu lihat dari Perjanjian Lama terus ada sampai Perjanjian Baru. Kenapa? Kalau engkau memperhatikan orang yang kekurangan, kalau engkau memberi makan kepada orang yang miskin, engkau tidak akan memikirkan dirimu sendiri. Tujuan Tuhan tuh apa? Supaya kamu tuh gak egois. Kamu punya barang, punya makanan, punya uang untuk kamu pakai sendiri. Tetapi untuk dibagikan kepada orang miskin, supaya hatimu tidak melekat pada uang. Hatimu tidak melekat pada barang-barang tersebut. Ya, banyak saudaraku ayat-ayat. Kalau saya sebutkan ayat-ayatnya banyak sekali tentang orang miskin dan janda dan anak yatim. Kita lanjutkan ayat yang ke-28. Berbagai-bagai peraturan, janganlah engkau mengutuki Allah dan janganlah engkau menyumpahi seorang pemuka di tengah-tengah bangsamu. Ini berbicara soal kau harus taat kepada otoritas, ya. Kamu jangan mengata-ngatai orang-orang di atasmu, yaitu pemuka-pemuka. Dikatakan di sini kamu jangan mengutuki Allah dan jangan engkau menyumpahi. Di sini berbicara soal otoritas, oke? Bahkan Paulus pun minta maaf ketika dia itu dengan tidak sadar berbicara keras, ya, berbicara tidak sepatutnya kepada imam besar. Saya berikan ayatnya ya. Di dalam Kisah Para Rasul 23 ayat 4 sampai 5. Paulus sadar, dia cepat-cepat minta maaf. Oke? Waktu dia ngomong tidak maaf ya, ini bahasanya. Tidak seharusnya, tidak sepadannya ya kepada imam besar ya. Dia minta maaf. Karena apa?
Imam besar itu orang yang pemuka, ya, pemuka. Karena Tuhan sudah establish, ya, satu institusi, yaitu pemerintahan. Kalau saudara baca Roma 13, dikatakan pemerintahan itu adalah hamba Tuhan. 3 kali ditulis di situ, di ayat-ayat yang pertama, kedua, ketiga. Hamba Tuhan, pemerintah adalah hamba Tuhan. Sangat penting sekali. Di sini kita belajar untuk taat kepada otoritas. Ayat 29 sampai ayat yang ke-30. Janganlah lalai mempersembahkan hasil gandummu dan hasil anggurmu. Yang sulung dari anak-anakmu lelaki haruslah kau persembahkan kepadaku. Oke? Demikian juga harus kau perbuat dengan lembu sapimu dan dengan kambing dombamu. 7 hari lamanya anak-anak binatang itu harus tinggal pada induknya. Tetapi pada hari yang ke-8 haruslah kau persembahkan binatang-binatang itu kepadaku. Sekali lagi saya akan berkata, kita bukan belajar pengetahuan tetapi satu pengertian. Ayat 28 dan 20 ayat 29 sampai ayat 30 ini berbicara tentang persembahan sulung, baik berupa ternak maupun berupa gandum. Oke, pada saat itu dikatakan kau harus memberikan kepada Tuhan persembahan sulungmu. Ya, bicara soal perpuluhan. Kita akan masuk ke dalam perpuluhan lebih detail lagi di bab-bab yang mendatang, ya. Tapi di sini saya tidak mau bicara lebih detail lagi, ya. Kita nanti mengikutinya di bab-bab yang akan datang, oke? Ayat 31. Haruslah kamu menjadi orang-orang kudus bagiku. Daging ternak yang diterkam di padang oleh binatang buas, janganlah kamu makan, tetapi haruslah kamu lemparkan kepada anjing. Nah, alasan di belakang ini, kenapa hukum ini diberikan? Alasan di belakang hukum ini adalah untuk religious, ya, untuk agama dan untuk kebersihan. Oke, ada 2. Keagamaan dan kebersihan di sini. Oke. Dikatakan pada zaman dulu kalau binatang itu dibunuhnya dengan cara yang tidak benar dan masih ada darah di dalamnya. Oke. Karena daging itu tidak boleh dimakan. Karena kalau kita baca Imamat 22 ayat 8, makan darah itu tidak diperbolehkan pada zaman itu. Tidak diperbolehkan. Oke? Lagi pula kalau pembunuhan binatang yang dengan cara tidak benar, darahnya masih ada, itu akan membuat daging itu menjadi rusak dengan cepat. Pada zaman dulu. Jadi bukan saja untuk keagamaan, tetapi juga untuk kebersihan. Makanya sampai hari ini kita tahu ada makanan-makanan kosher, ya, orang-orang Yahudi. Makanan kosher itu kalau bahasa yang kita kenal itu makanan haram dan tidak haram, ya. Jadi kosher itu tidak haram, ya. Jadi waktu dibunuh itu darahnya itu sudah benar-benar dibersihkan. Dia punya cara sendiri. Ini juga dimasukkan ke dalam hukum. Mengapa? Nanti juga saya tidak akan menjelaskan secara detail di sini karena kita akan masuk ke dalam hal-hal itu di bab-bab yang akan datang. Itu berhubungan dengan daging, ya. Daging yang dijual-jual di pasar itu ada di 1 Korintus. Paulus juga menjelaskan ini, ya. Itu bisa membuat batu sandungan bagi saudara-saudara yang baru terima Tuhan, akan menjadi satu batu sandungan karena mereka menganggap apa? Mereka menganggap daging itu sudah dipersembahkan kepada berhala. Aduh, berhalanya udah makan. Jadi ini bisa menjadi batu sandungan. Sedangkan orang Kristen yang sudah dewasa rohani tahu itu mah nggak ada apa-apanya, nggak ada berhala yang makan, ya, nggak ada yang makan di belakang daging itu. Makan aja. Tapi kalau orang yang dewasa rohani makan saja tanpa memikirkan orang yang baru kenal Tuhan, yang imannya masih baru bertumbuh, akan menjadi batu sandungan. Saya tidak akan menjelaskan secara detail, tapi ini juga untuk
pengertian di dalam hati kita supaya kita hati-hati ya. Meskipun kita sudah menjadi Kristen, mungkin saudara sudah menjadi seorang Kristen yang dewasa rohani, berhati-hatilah kalau melakukan sesuatu kepada orang-orang yang baru kenal Tuhan. Jangan sampai menjadi batu sandungan. Minggu depan kita akan lanjutkan Keluaran 23. Itu hukum. Ingat, saya tadi kan katakan bahwa tujuan Tuhan memberikan hukum ini. Supaya apa? Supaya bangsa Israel itu mengenal siapa Tuhannya. Supaya bangsa Israel itu mengasihi Tuhan. Supaya bangsa Israel itu juga bertumbuh menjadi dewasa. Bukannya Tuhan itu jahat dan saklek banget ya, lakukan ini langsung dihukum. Ini namanya disiplin. Anak masih kecil kalau melakukan kesalahan harus didisiplin supaya dia tahu salah. Oke? Bukan karena orang tuanya jahat, tetapi karena orang tuanya mengasihi dia. Dia mau anak ini mengerti suatu hari ketika dia dewasa seperti saya. Ketika saya kecil, mama saya dikit-dikit pecut tangan. Ada rotan. Saya gak mengerti. Sekarang saya sudah bisa memikir karena saya sudah dewasa. Saya berpikir ketika mama saya mendisiplin saya. Bahkan saya lebih mengasihi mama saya karena dia mendewasakan saya. Sama dengan Tuhan. Ketika kita menjadi dewasa rohani, kita menjadi lebih mengasihi dia. Karena kita tahu siapa dia. Dia yang terlebih dulu mengasihi kita. Amin saudaraku. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih karena Engkau mau membuat kami menjadi dewasa. Bapa, kami sudah selesai berbicara. Tapi kami minta Roh Kudus terus mengajar kami, membimbing kami. Dan biarlah hati kami memilih tuntunan Roh Kudus daripada tuntunan kedagingan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih saudaraku. Semoga saudara diberkati. Sampai ketemu minggu depan di dalam Keluaran 23. Tuhan berkati. Amin.